Kerajaan, welcome to Rock Surabaya Online Service. Pasti sudah nggak sabar lagi untuk mengikuti ibadah online hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita saksikan beberapa update berikut. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung bersama kami dalam Unity in Prayer, Jumat 17 Juli jam 7 malam. Kami membuka kesempatan bagi Jemaat Rock Surabaya yang ingin melayani dalam bidang media, sebagai animator, videografer, dan video editor, bisa langsung menghubungi kami di Instagram Rock Surabaya. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, bisa dilakukan melalui transfer atau scan QR Code berikut. Jangan lupa mempersiapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita dengarkan suara gembala. Shalom warga kerajaan. Dua perkataan ini begitu penting, empower and encourage. Karena Roh Kudus adalah encourager. Karena itu orang tua harus belajar mendidik anaknya. Saya lama tinggal di Bali dan kenal beberapa pangdam di sini. Dan salah satu yang paling menarik adalah Mayor Jenderal Theo Safi. Nah, Mayor Jenderal Theo Safi ini kan dari suku Bugis, dari Makassar. Tetapi dia menjadi seorang tokoh Kristen yang luar biasa. Ceritanya begini, ketika bapaknya itu punya seorang sahabat. Sahabatnya seorang misioneri dari Jepang. Namanya Shirato. Dia begitu terkesan. Begitu penuh kasih, begitu penuh kebaikan. Sehingga dia memberi nama putra pertama Shirato, yang kedua Theo. Theo means God ya. Jadi sesuatu yang tidak biasa pada saat itu buat suku mereka. Tetapi waktu kecil, maka kalau lagi marah atau ditegur papanya, yang Shirato ini banting-banting barang ya. Mungkin kalau Pak Shirato masih mendengarkan silakan. Tetapi yang namanya Theo ini menangis pergi ke belakang pintu dan menangis terguguk-guguk di sana. Dan bapaknya berkata, kira-kira bakatnya begini, "Hai Shirato, kau cocok jadi tentara." "Theo, kau menangis, kau cocok jadi pendeta," katanya begitu, saudara. Tapi apa yang terjadi? Terjadi terbalik, saudara. Pak Theo jadi tentara yang hebat sekali dan kita lihat prestasinya luar biasa, seperti dikatakan oleh Pak Wiranto. Tetapi yang Pak Shirato itu jadi pendeta, saudaraku. Tetapi paling sedikit orang tuanya mengarahkan. Demikian juga setiap daripada kita. Kenalilah anak-anakmu. Dan jangan serahkan kepada masyarakat. Kebanyakan diserahkan kepada masyarakat, dikirim ke luar negeri. Dan apa yang terjadi? Dia pulang jadi ateis, dia pulang jadi pembangkang, pendurhaka. Karena perkataan disiplin itu penting. Saya masih ingat tentang diri saya sendiri. Saya mau cerita, kalau saya pulang, saya waktu itu masih sekolah rakyat ya, belum sekolah dasar namanya. Dengan bangga saya tunjukkan, yaitu rapor saya kepada bapak saya. Dia langsung melihat prestasi. Membaca, berhitung, bercakap-cakap, pengetahuan umum, bagus. Dia bilang, good. Tapi ibu saya melihat yang di bawah. Apa itu? Kelakuan dan kerajinan. Dan saya berakhir dididik oleh ibu saya. Sebab sebetulnya saya bisa lebih dari itu. Cuma agak malas. Ya, merasa diri pandai. Dia bilang, you can do it better than that. Dan kelakuan, suka ngelawan, saudara. Ya. Dan terutama saya belajar sesuatu. Saya sekarang menjadi seorang pendidik. Saya punya anak-anak rohani. Saya ketua dari sebuah STT. Maka saya tahu the power of character leadership. The power of principle leadership. Saya belajar terutama dari ibu saya. Nah, kejadiannya adalah ketika saya masuk remaja, saya bilang pada bapak saya, "Oh, sudah, aku tidak mau jadi insinyur, aku mau langsung kerja saja." Dan apa yang terjadi? Dia tempeling saya, saudaraku, sambil mengeluarkan air mata. Saya putranya satu-satunya. Kemudian itu didikan itu membuat kebodohan hilang dari saya. Saya jadi insinyur dan ketika di wisuda saya peluk papa saya. Dia berdiri dengan bangga sekali. "Pak,
Kamu siapa? Terima kasih. Kamu siapa? Ditempeling tuh Pak. Jadi aku sekarang jadi insinyur. Terima kasih ya Pak. Dia tersenyum. God bless you. Didiklah anakmu menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan dan jalan yang patut baginya. God bless you warga kerajaan. Amin. Worship is about to start. Mari kita persiapkan hati kita and let's pray. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang seminggu ini ya Bapak, sehingga kami bisa berkumpul Tuhan untuk beribadah kepada Engkau in one spirit as one family. Kami percaya Tuhan bahwa wherever we are, your presence will go beyond every screen. Tuntun kami, urapi kami Tuhan, sehingga kami hanya bisa fokus kepada Engkau. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapi itu pasti bagimu, tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Tanganku ku angkat
kepadamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya, kasih setianya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu,
Kau besertaku. Jesus. Thank you, Jesus. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Oh, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Ya, adalah suatu anugerah dan kasih Tuhan yang melimpah. Kalau sampai hari ini kita masih bisa ibadah online. Dan kita masuk di minggu kedua ini, warga kerajaan Allah, mari miliki gaya hidup untuk berterima kasih dan bersyukur. Apapun terjadi, bahwa Tuhan itu selalu baik. Nah, untuk itu masuk di bulan Juli ini, di minggu kedua, kita akan belajar bersama-sama untuk tema yang Tuhan sudah berikan untuk rock di seluruh dunia, itu berbicara tentang empower. Ya, dalam bahasa Indonesia kita tahu bicara tentang memberdayakan. Tapi bicara memberdayakan itu juga bicara tentang mengukuhkan, menguatkan, meneguhkan, menguasakan, mendaulatkan. Nah, banyak lagi masih arti-arti itu. Nah, tapi hari ini kita akan lihat kira-kira apa yang bisa kita buat waktu kita hidup di era pandemi COVID-19 menuju yaitu tentang new normal. Ya. Baik, sebelum itu mari kita berdoa. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, di mana sudah berada.
kita berdoa. Adalah satu anugerah kasih yang melimpah bagi hidup kami Tuhan. Kalau hari ini kami boleh hidup untuk terus menikmati rencana Tuhan yang mulia dalam hidup kami. Hamba berdoa di mana umat Tuhan berada, biarlah Roh Kudus menjelaskan kepada mereka, mengartikan. Sehingga di tengah-tengah kami hidup di pandemi COVID-19 ini, menuju era new normal, kita tidak akan khawatir atau lemah iman kita, tapi justru kita bergairah bahwa Tuhan itu penuh kasih, anugerah, dan berkat yang melimpah. Terima kasih, dan mari kami mau belajar bersama-sama Engkau Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Untuk itu bicara tentang empower, saya akan share, kita belajar bersama-sama, yaitu mendidik pikiran dan menguatkan emosi, itu memasuki masa AKB, saya suka pakai ini, yaitu adaptasi kebiasaan baru, yaitu new normal. Jadi bagaimana untuk bisa kita dalam mempersiapkan diri, dalam beradaptasi dalam kebiasaan baru atau new normal ini, justru kita semakin mengerti Tuhan punya tujuan yang hebat dan Dia akan memberdayakan kita untuk kita bisa emosi kita terkuasai oleh Dia dengan kuat karena Tuhan, juga pikiran Kristus tetap memenuhi hidup saudara dan saya. Nah, untuk itu kita akan lihat bersama-sama di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Saudara di mana aja berada, saudara bisa buka Alkitab saudara atau gadget saudara. Dan mari ikuti, saya akan baca bersama-sama dengan saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Perhatikan di situ pencobaan-pencobaan biasa. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat apa? Menanggungnya. Ya. Nah, kita tahu bahwa dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini, kita tuh akan menghadapi banyak pencobaan baik secara fisik, jasmani, maupun mental, rohani. Tapi firman Tuhan yang barusan saja kita baca, itu menuliskan bahwa itu semua adalah pencobaan biasa. Nah, baik jemaat Tuhan yang ada di mana? Coba saudara ulangi lagi. Pencobaan biasa. Jadi untuk itu dalam mengadaptasi menuju kebiasaan baru ini, sebenarnya itu semua biasa. Nah, bagaimana supaya semua itu terjadi jadi biasa? Baik dalam hal ekonomi kita, kesehatan kita, keluarga kita, yang mungkin kita lihat ada pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Ya contoh aja gini lah, masker itu sudah kita tahu biasa dipakai kalau di ruangan ICU atau kita ke rumah sakit yang ada apa? Banyak penyakit menularnya. Tapi tidak menjadi kebiasaan sekarang ini kita harus pakai, keluar rumah pakai masker. Ketemu orang pakai masker. Jaga jarak. Itu tidak jadi biasa. Tapi bagaimana itu bisa jadi biasa? Sama juga dalam hal keuangan. Banyak saudara mungkin di PHK, dirumahkan. Tapi bagaimana menghadapi itu jadi biasa sehingga masuk di era new normal ini kita jadi biasa. Sehingga kita makin lihat bahwa Tuhan punya tujuan yang hebat. Dahsyat bagi hidup saudara dan saya. Ya. Untuk itu kita lihat. Dari satu ayat ini yang tadi barusan kita baca, ada 4 kebenaran yang bisa kita belajar di situ. Nah apa saja kira-kira supaya semua yang kita hadapi pencobaan itu menjadi biasa. Ya. Jadi bagaimana agar hal itu bisa menjadi sesuatu yang biasa bagi saudara dan saya. Ya. Itu kita lihat dari ayat yang tadi barusan kita baca. Ada kata-kata yang berkata gini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan apa?
manusia. Dari ayat yang tadi kita baca dan ada kalimat ini, apa kira-kira? Artinya begini, kita harus menyertakan Tuhan yang luar biasa itu. Supaya apa yang kita hadapi, semua itu jadi apa? Biasa. Ambil contoh aja, saya ini 13 tahun tinggal di Ambon, jadi bagi saya itu biasa makan apa? Papeda. Ada suku-suku tertentu suruh makan papeda, mereka akan bilang itu makan lem kita itu. Ya, apalagi begitu makan melengket lagi. Ya, dia akan bingung. Kalau dia baru lihat terus sudah merasa tidak mau mencoba atau melatih untuk mencicipi, ya itu akan menjadi sesuatu yang tidak biasa. Tapi waktu dia mau ambil keputusan melatih, begitu dia makan enak juga ya, akhirnya jadi biasa. Nah kalau tidak biasa itu, biasa kita juga tanya orang yang sudah biasa makan. Apa aja yang saudara tidak biasa? Tapi kalau sudah mencoba, menanyakan kepada orang yang sudah biasa, itu akan jadi biasa. Nah makanya untuk menghadapi semua pencobaan yang kita hadapi supaya jadi biasa dalam segala hal. Tidak ada lain, mari saudara harus menyertakan Tuhan yang luar biasa itu supaya pencobaan yang kita hadapi semua itu menjadi apa? Biasa. Jadi tidak ada satu persoalan yang tidak terselesaikan. Itu iman percaya saya. Ya. Saya ingat waktu di Papua 3 bulan kurang 5 hari. Harusnya tanggal 26 Maret itu sudah kembali ke Bali. Airportnya lockdown. Nah itu jadwal dibilang lagi 4 hari Bapak bisa berangkat. Lagi 4 hari seminggu. Ya kurang lebih 8 kali ya ulur gitu. Akhirnya begitu libatkan Tuhan, sudahlah. Tuhan itu baik. Pasti dia punya rencana, walaupun sampai akhir tahun tetap itu baik. Ya, jadi orang tanya apa bosan? Pasti bosan juga. Ya, walaupun tinggal di hotel bagaimana bagus, ya kita akhirnya pasti bosan. Tapi begitu kita libatkan Tuhan yang luar biasa itu, apa yang terjadi? Semua jadi biasa dan sampai hari ini saya tetap bisa menikmati. Pulang ke Bali, ada lagi persoalan yang harus dihadapi. Ada anak-anak yang pernah di tempat kami yang kami bina, saya dengar masuk penjara lagi karena kena narkoba. Nah menghadapi seperti itu, kembali lagi sertakan Tuhan. Akhirnya menghadapi kasus seperti itu, akhirnya jadi biasa. Karena kita punya Yesus yang luar biasa. Nah saudara bisa lihat dalam Matius 6:34, dibilang begini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai apa? Kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk apa? Sehari. Berarti kalau dari ayat ini kita perlu tahu bahwa berarti setiap hari itu kita pasti punya kesusahan. Punya kesusahan. Mau besok pasti punya kesusahan. Hadapi apa aja pasti punya kesusahan. Nah bagaimana kesusahan itu tidak menjadi mendukakan saudara untuk saudara kandas iman saudara. Kembali lagi, mari libatkan Tuhan. Dan pasti itu akan jadi biasa. Dan kita lewat hari kita pasti penuh dengan apa? Kemenangan. Makanya percayalah, dalam tangan Tuhan kesukaran apapun itu menjadi cara di mana kuasa supernatural Tuhan itu didemonstrasikan. Justru hal-hal yang kita hadapi, kita akan lihat kuasa supernatural itu akan berkarya. Dan Tuhan mengizinkan kita menghadapi situasi-situasi tertentu di dalam hidup kita untuk membawa hidup kita ini tergantung sepenuhnya kepada Dia. Jadi kita belajar untuk terus bisa mengandalkan Tuhan. Hingga dari diri kita terus diperlengkapi, diberdayakan, untuk kita bisa menguasai pikiran kita, emosi kita, semua dalam pimpinan Tuhan. Itu kebenaran yang kita bisa lihat yang pertama di situ. Yang lain lagi dari ayat 1 Korintus 10 ayat 13 tadi kita ketemu. Apa itu? Sebab Allah setia.
Jadi kebenaran yang kedua dari ayat yang tadi kita baca 1 Korintus 10 ayat 13, yaitu Allah itu setia. Ya. Bahwa Allah itu apa? Setia. Nah, jadi ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Buktinya, saudara sering dengar kata Immanuel. Allah itu menyertai saudara. Jadi dia tidak pernah tinggalkan saudara. Bahkan dalam Ibrani 13 kalau saudara nanti baca di gadget saudara atau Alkitab ayat 5b dibilang gini. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi waktu kita hadapi satu masalah, percayalah dia tidak pernah biarkan tinggalkan saudara. Dia setia. Justru waktu saudara hadapi itu, ingat, dia sedang melatih supaya iman saudara, otot iman saudara itu makin kuat. Pundak saudara makin kuat menghadapi semua tantangan. Ya. Kalau kita tidak mau mengerti seperti ini, di era new normal dalam mengadaptasi kebiasaan baru, kita akan bingung, kita akan stres. Ya. Justru kalau kita yakin Tuhan itu setia bersama kita, akhirnya kreativitas itu muncul, makin bergairah, kita makin senang setiap hari kita hidup. Oh, ada hal-hal yang baru yang bisa kita kerjakan. Ya. Itu pun saya ngalami di situ. Ya. Waktu saya berada di Jayapura, enggak tahu itu apa SUM. Ya. Mbak SUM mungkin saya tahu. Tapi SUM itu enggak tahu apa. Tapi waktu saya lihat begitu, seperti ini saya harus belajar. Tanya ke orang bagaimana aplikasinya, buatlah aplikasi itu. Sudah itu bagaimana caranya, mulai coba untuk meeting dengan para pelayan Tuhan yang ada di kota itu. Kesulitan lagi cari meja. Karena di hotel itu tidak tersedia meja seperti saudara di rumah saudara komplit mungkin. Ada dus kosong. Dus kosong ada panggil ganjel di atas meja bundar kecil. Tapi kelihatan tidak enak. Mata tuh jadi capek karena kan dus kosong bekas lagi. Banyak apa? Solid tipnya. Ada handuk. Bungkus handuk. Putih bersih, mata jadi jernih. Karena handuk itu bukan handuk, karena Tuhan ikut terlibat. Dan apa yang terjadi? Dari situ mulai orang undang saya berkhotbah. Yang orang bilang di 3 bulan kurang 5 hari di sebuah hotel yang 4 kali 8 meter. Saya bisa berkhotbah baik di beberapa provinsi maupun di kota metropolitan. Dan saya enjoy karena saya tahu. Apa yang saya hadapi? Dia setia untuk terus memberikan kita, meneguhkan kita, memberikan kedaulatan dia sepenuh. Akhirnya kita bisa lewati dengan sukacita. Jadi mari saudara, tidak usah putus asa bicara empower ini. Dia itu setia. Setiap kekurangan saudara, pasti Tuhan itu tolong. Ya. Nah, kalau saudara mendengar ini, coba beritahu kalau saudara nonton, ikut ibadah ini dengan suami istri, coba lihat suami saudara, istri saudara, bilang, pasti bisa. Ada anak-anak saudara bilang, ayo nak, bersama-sama, pasti bisa. Kalau saudara sendirian, enggak usah bengong, cuma bilang gini, Tuhan itu baik, pasti bisa. Ya, di mana saja saudara, percayalah, dia setia. Dan dia tidak pernah memandang tempat, dia selalu ada bersama saudara. Nah, kebenaran yang lain lagi, dari ayat yang tadi kita baca 1 Korintus 10 ayat 13, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Kekuatanmu. Dari kalimat ini dalam 1 Korintus 10 ayat 13 itu berbicara kebenaran yang ketiga di sini adalah Tuhan tidak pernah punya tujuan mencelakakan kita. Jadi di tengah-tengah COVID-19 ini kita tahu dia itu adalah musuh yang tidak kelihatan. Ya, saudara duduk di mana, tiba-tiba mungkin ada virus itu di sebelah saudara. Orang di samping saudara, tahu-tahu itu OTG, enggak tahu saudara. Ya, saudara mau cuci tangan, cuci muka segala juga, itu oke kita lakukan. Tapi kita enggak bisa tahu. Saya satu waktu diinspektan, terus saya bilang, bagaimana kalau dia ada di belakang tali sabuk?
Virus itu akan bilang, ketipu dia, aku bersembunyi di situ. Tidak bisa, kecuali kita bersama Tuhan. Jadi makanya Tuhan tidak pernah punya tujuan mencelakakan kita. Jadi selalu kita hidup, kalau hari ini saudara dan saya hidup, dengar, tidak pernah punya tujuan untuk membuat saudara celaka. Tapi untuk membuat saudara makin apa? Bergairah. Jadi kita bisa lihat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ingat, orang yang mengasihi Tuhan baru Allah turut bekerja dalam segala kebaikan. Ya. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi artinya gini, orang bukan sekedar baca firman, merenungkan, tapi memperkatakan dan melakukan, menghidupi dan menjadi saksi. Nah, orang-orang seperti ini, dia akan tahu menghadapi hari-hari ini. Tuhan punya rencana yang besar bagi setiap hidup saudara dan saya. Nah, percayalah bahwa Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita. Dan Tuhan pasti berjanji untuk memperlengkapi dan menguatkan kita untuk kemenangan di setiap bidang kehidupan kita. Itu janji Dia. Jadi jangan takut. Jangan khawatir. Dan dengan cepat dalam khotbah yang singkat ini, yaitu kebenaran yang keempat dari ayat 1 Korintus 10 ayat 13. Berkata, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kebenaran keempat di sini yakin bahwa Yesus adalah jawaban. Dan 1 Petrus 5 ayat 7. Kalau saudara baca, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Ya. Nah, apa yang Tuhan panggil untuk saudara dan saya lakukan? Dengar, Dia akan memampukan kita dan menguatkan kita, sebab Ia yang memelihara saudara dan saya. Ya. Dan hanya Kristus yang memperkuat kita untuk hidup di atas kesukaran, dan Dia akan apa? Lakukan dalam segala hal. Ya. Contoh untuk melatih imun saya ini bisa makin kuat secara jasmani. Ya, bayangin 4 meter kali 8 meter kamarnya, saya punya space untuk bisa jalan itu cuma 1 meter. Mau keluar olahraga, berenang, hotel itu juga tempat isolasi untuk orang-orang sebelum masuk ke lapangan kerja. Di medan kerja, di bidang medan kerja mereka diisolasi dulu. Mereka berjumuran di mana? Pinggir kolam renang. Mau berenang, enggak jadi. Ya coba kalau dia lagi, kita orang bermasalah, kita perlu hati-hati bukan takut. Nah, akhirnya kembali, lihat kamar itu pakai, latihlah di situ. Jalanlah di 1 meter, lebarnya panjang 8 meter, jalan. Bola balik 1 jam, bisa 4 kilo, 4,5 kilo. Kalorinya lumayan, 275. Ya, akhirnya juga makin tetap fit. Makanya orang bilang, saya bilang bahwa tetap otot itu terlatih. Jadi bukan hanya otot rohani, tapi otot jasmani juga bisa kita buat. Karena kita tahu Yesus selalu adalah jawaban dalam setiap kasus-kasus saudara. Ya, sama waktu orang bilang yang mau berangkat kembali pada waktu kami mau berangkat, itu 1.500 orang yang antre untuk pulang ke tempat mereka. Tapi saya tetap bilang Yesus itu adalah jawaban, tidak ada yang mustahil. Toh akhirnya tanggal 15 Juni itu pertama kali Garuda menerima penumpang. Syukur kepada Yesus Kristus Tuhan. Kami, saya dan istri saya yang tercinta, Hermini Utana, kita bisa kembali. Nah, waktu kembali, naik pesawat, problem lagi. Bukan pakai masker yang tipis-tipis kain begitu. Disuruh harus pakai N95. Sekalipun ada di sini fan. Bayangin sudah, sebelum ke airport, jam pesawat berangkat jam 11, harus ke airport 4 jam sebelumnya. Antre lagi. Lapor surat-surat dari gubernur, dari Departemen Perhubungan, dari Sekda.
Udah itu masuk, tidak ada AC di tengah-tengah. Menantikan pesawat mau berangkat, jam-jam itu baru AC hidup. Itu bawa makanan pas-pasan untuk itu. Dan ada teman-teman bilang, jangan makan di pesawat, di lounge pun jangan minum. Berbahaya, orang menakut-nakuti. Tapi dia tidak tahu, kampung tengah ini bunyi, krek, krek, krek di atas pesawat. Lapar, dalam nama Yesus. Tuhan jawaban, makan saja. Sampai hari ini masih hidup. Yang menentukan kita hidup, saudara dan saya, bukan COVID-19. Tapi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Jadi mari, tidak usah putus asa. Jangan berpikir ini di dalam mengadaptasi dalam kebiasaan baru, rasanya menjenuhkan. Mari yang jenuh itu bersama-sama Tuhanlah. Saudara akan lihat, Tuhan itu sangat mengasihi saudara. Jadi mari bagaimana mendidik pikiran dan menguatkan emosi. Memasuki masa AKB atau new normal, yaitu adaptasi kebiasaan baru. Menyertakan Tuhan yang luar biasa. Yang pertama. Yang kedua, Allah itu setia. Dan yang ketiga, Tuhan tidak pernah punya tujuan mencelakakan kita. Dan yang terakhir, yakin bahwa Yesus adalah jawaban. Baik, jemaat Tuhan yang saya kasihi, di mana saudara berada, saya percaya Roh Kudus yang akan bisa memberikan penghiburan bagi saudara. Bersukacita selalu, lihat kiri kanan saudara kalau saudara datang bareng dengan keluarga, senyum dan katakan, kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat. Dan saya berharap ini sharing saya, dan juga apa yang saya alami, kiranya bisa menjadi berkat bagi saudara untuk hidup di hari-hari ini. Untuk tetap tersenyum dan ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang kita dengarkan, saya percaya firman yang luar biasa, yang datangnya dari Tuhan dan yang berbicara secara pribadi bagi kita semua. Nah, dalam 2 Timotius, saya mau bacakan satu ayat, saudara. Dikatakan ayat yang ke-16, segala tulisan, maksudnya adalah firman Alkitab, dan yang diberitakan itu, yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu bukalah hati saudara, dan terimalah firman yang baru saja kita dengar. Karena itu akan sangat berguna di dalam kehidupan kita untuk menjaga kita di dalam jalan-jalan yang Tuhan nyatakan bagi kita semua. Dan saya percaya itu jaminan kemenangan dan saudaraku kedahsyatan bahkan kemuliaan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kita persiapkan roti dan anggur, kita akan masuk ke dalam perjamuan, persiapkan di rumah saudara. Mari saudaraku kita berdoa. Tuhan, ini roti dan anggur biasa, tetapi kami mau melakukannya sesuai perintah-Mu. Kami mau melakukannya sesuai firman-Mu. Engkau berkata lakukan ini untuk mengingat akan aku, mengingat akan karya-Mu, mengingat akan kematian-Mu bagi kami semua. Karena penebusan yang Engkau lakukan membuka jalan untuk kami boleh ada di dalam kehidupan yang signifikan. Dan kami boleh mendapatkan jaminan bahkan kehidupan yang kekal. Dalam nama Yesus, amin. Saudara angkat roti. Mari angkat roti saudara. Demikianlah pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan. Ia mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan, ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan anggur bersama-sama. Demikian juga sesudah makan, ia mengambil cawan yang berisi anggur. Lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang menghancurkan semua dosa dan kutuk dosa. Kita tidak lagi hidup di bawah kutuk. Kita hidup di bawah berkat yang daripada Dia. Sebab itu saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus.
Bapa, terima kasih untuk putramu. Terima kasih untuk jaminan terhadap iman percaya kami atas karya yang Tuhan sudah lakukan bagi kami semua. Pimpin, tuntun kami masuk Tuhan di dalam minggu yang baru ini. Dan sekali lagi kami berdoa, biar kiranya firman kebenaran yang kami sudah boleh terima, materaikan dalam hati batin dan pikiran kami. Dan biar sepanjang minggu yang baru ini, menyertai akan kehidupan kami. Angkat kedua tangan saudara. Dan biar kiranya berkat yang terbaik dari kerajaan surga, berkat yang terbaik dari Sang Raja, boleh turun dalam kehidupan saudara. Memimpin, menyertai, menjaga, melindungi, membuat apa yang kau kerjakan berhasil, dan membuat hidupmu diberkati dan menjadi berkat bagi kemuliaan namanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sudah diberkati. Katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara. Terima kasih telah beribadah bersama-sama dengan kami. Jangan lupa untuk join lagi minggu depan, karena kita akan dilayani oleh Gembala GBI Rock Surabaya, Bapak Pendeta Daniel Januar. Happy Sunday and God bless you.